Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Gary Baran selaku dosen pembimbing dari mata kuliah estimasi proyek yang telah memberikan dan juga mengajarkan ilmunya kepada saya dan juga rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farada Alfred Firdaus. Saya merupakan mahasiswa arsitektur dari Universitas Universitas PGRI dengan NPM 202045500189 dari kelas R7B. Nah, adapun di sini saya ingin menyampaikan hasil dari tugas besar saya di mata kuliah estimasi proyek dalam bentuk portofolio yang telah saya susun untuk dipresentasikan secara visual dan juga secara komunikasi. Adapun dalam pembahasan yang saya ingin sampaikan di presentasi ini, saya akan menampilkan adanya beberapa output dalam pengerjaan yang saya telah lakukan. Pertama itu ada gambar kerja. Di gambar kerja ini juga meliputi ada gambar denah, ada rencana denah, serta hingga ke detail. Jadi ada pekerjaan MEP, ada DRD, dan juga ada pekerjaan struktur detailnya. Serta adanya juga gambar potongan yang uh, bisa dipakai dalam proses pekerjaan suatu bangunan. Dan di sini juga pada output kedua, di sini saya mengampilkan adanya rencana anggaran biaya yang meliputi adanya rencana anggaran biaya bangunan dan juga ada rencana anggaran biaya pada interior serta yang sudah direkapitulasikan. Serta dalam output ini juga saya melampirkan adanya kurva pekerjaan yang dimana kurva pekerjaan ini saya buat dalam bentuk harian, bulanan hingga mingguan. Serta pada output yang keempat ini saya juga menampilkan adanya perspektif visual yang membantu para penonton untuk bisa melihat hasil dari desain yang dibuat secara langsung, yang artinya bisa dinikmati secara pandangan yang perspektif. Serta di sini saya juga melampirkan adanya sebuah link video yang menghubungkan kepada kita bisa melihat adanya siaran animasi dari pembuatan 3D yang telah saya buat. Oke, pertama di sini pada gambar kerja sendiri, di sini saya ada gambar kerja pada denah lantai 1 dan lantai 2. Jadi desain denah ini saya menggunakan konsep green building karena pada kasusnya green building ini adalah bangunan yang memperhatikan lingkungan sekitar. Dan di sini saya ada menyediakan sebuah taman yang cukup luas pada area belakang bangunan sehingga pada ketika hujan akan dapat dialirkan kepada area-area yang berada di belakangnya. Hal ini juga selain membuat area di tanah belakang itu subur, juga membantu dalam proses penghawaan yang lebih baik dan juga sehat. Nah, di sini saya pada dananya sendiri menyediakan adanya sebuah teras. Kenapa teras ini cukup lebar? Dikarenakan juga akan direncanakan sebagai area tempat untuk area pengguna untuk dapat bersantai ataupun juga mengobrol dengan tamu yang notabene itu hanya dibatas pada area publik saja. Dan setelah area teras kita bisa melihat pada area tamu, di mana area tamu ini kita bisa berbincang dengan pengguna yang sifatnya lebih semi privasi. Jadi seperti ada keluarga ataupun rekan dan kerabat yang ingin berbincang itu bisa mengobrol di ruang tamu. Nah, untuk area yang lebih privasi di sini saya ada menyediakan ruang keluarga yang difasilitasi dengan adanya interior televisi. Serta sedangkan untuk area pantry sendiri di sini untuk area makan dan pantry itu terpisah karena untuk menjaga keakraban para pengguna dalam mengkonsumsi makanannya karena dirasa lebih komunikatif. Dan di lantai kedua ini terdapat ada dua area ruang tidur
yang dimana satu area ruang tidur utama, satu ruang area tidur anak yang difasilitasi oleh ruang dua kasur yang terpisah dengan lebar 90 cm. Dan dikarenakan konsepnya ini adalah uh, memenuhi kebutuhan dari pengguna, di sini saya menyediakan adanya ruang area kerja sehingga produktif dalam melakukan kegiatan yang sifatnya di rumah ataupun pekerjaan dari pengguna ini adalah work from home, maka di sini saya menyediakan adanya area kerja yang di belakangnya terdapat visual dari bukaan jendela yang bisa menghadap ke arah taman. Nah, di sini juga saya menyediakan adanya dengan rencana fondasi slope sehingga dalam proses pekerjaannya pun bisa memudahkan pekerja, bahkan juga tukang yang bisa melihat bahwasanya ada titik kolom dan juga titik fondasi serta adanya fondasi perbedaan antara fondasi slope dan juga fondasi setempat, fondasi footplate dan juga fondasi lajur. Nah, di sini juga saya menyediakan adanya rencana kolom yang terdapat ada dua jenis kolom, ada struktur dan juga praktis. Nah, sedangkan di sini pada instalasi sendiri itu saya buat linear karena untuk menghemat dalam efisiensi bahan pemipaan sehingga dalam proses pemipaan pun uh, tidaklah boros dalam pengeluarannya nanti. Dan untuk area safety tanknya sendiri saya letakkan di depan karena dapat memudahkan maintenance ketika terjadi penyumbatan ataupun lainnya. Tapi dengan mengusahakan agar safety tank ini tidak terinjak oleh roda mobil ataupun kendaraan yang parkir di depannya gitu. Dan di sini juga ada rencana titik lampu yang pada rencana titik lampu ini saya sesuaikan dengan kebutuhan karena ketika tidak disesuaikan maka itu akan lebih boros pemakaiannya dan juga bahan serta biaya efisiensinya. Dan ketika kita lihat terdapat area void, di situ terdapat adanya lampu gantung yang tepat berada di atas ruang keluarga. Dan di sini ada gambar potongan AA sehingga para pembaca ataupun pekerja dapat melihat secara langsung pekerjaan dari sisi potongan AA. Ada terdapat ruang tidur yang di atasnya itu ada lampu. Dan di sini adalah potongan dari potongan BB. Jadi terlihat bagaimana adanya ruang terbuka yang bisa menghantarkan sirkulasi cahaya dan juga sirkulasi udara secara sehat masuk ke dalam rumah. Dan untuk area belakang terdapat area duct yang difungsikan sebagai toren sehingga maintenance-nya pun bisa dicapai dengan menggunakan tangga vertikal ataupun istilahnya tangga monyet. Nah, pada area belakang ini tidak ditempatkan adanya slope, maksudnya fondasi footpath karena kan hanya sebatas tembok pendinding pembatas atap tangga saja begitu. Nah, ini area tampaknya, tampak depannya, ini tampak samping kiri dan kanan, serta saya juga menampilkan adanya detail kolom praktis dan kolom struktur agar pekerja dapat melihat ada berapa tulangan di situ. Nah, di sini juga ada detail arsitektur yang saya tampilkan berupa adanya detail jendela yang digunakan karena pada kasusnya jendela yang digunakan ini ada yang sifatnya statis dan juga ada dinamis gitu. Dan di sini juga menampilkan adanya fondasi yang saya gunakan itu ukurannya 1 meter atau 1,2. Nah, menurut saya ukuran fondasi lebar untuk fondasi footplate itu cukup lebar dan juga dapat kuat menahan adanya gempa ataupun lainnya. Karena dalam proses kerjaan lapangan pun itu sudah cukup untuk dapat dilaksanakan. Dan di sini
uh, memasuki pada area perspektif dari eksterior sendiri, bentuknya adalah seperti ini dengan memadukan antara warna yang agak dark pada bagian lantai duanya ke bagian yang lebih soft pada lantai pertama. Hal ini akan terjadi adanya transisi, namun tidak melupakan adanya nilai aksen yang berada pada warna merah tersebut, gitu. Nah, di sini ada perspektif dari lain sisi, sedangkan ini adalah area dari ruang tamunya. Nah, di ruang tamu ini, jika kita lihat itu bisa dirasakan bahwasanya pencahayaan pun masuk, sirkulasi angin yang bisa dirasakan pun juga terakses dengan baik. Nah, di sini adalah ruang tidur untuk anaknya yang tersedia kan ada 2 tempat tidur. Nah, di sini adalah ruang yang produktif untuk digunakan pengguna rumah, yang sekaligus di belakang itu ada visual yang dapat dilihat secara langsung oleh pengguna rumah tersebut. Nah, di sini saya melampirkan adanya rencana anggaran biaya yang meliputi adanya rencana anggaran biaya rencana anggaran biaya dari pekerjaan persiapan yang senilai 3.425.000, lalu ada pekerjaan struktur yang mencapai harga 67.626.000, serta ada pekerjaan struktur yang meliputi pekerjaan lantai 1 dan lantai 2 itu dengan total 153.473.000, serta ada pekerjaan MEP yang mencapai 19.924.000 rupiah. Sehingga total yang perlu dikeluarkan untuk bisa membangun rumah tersebut adalah sebesar 714.050.000 rupiah. Nah, itu adalah dari rencana anggaran biaya dari bangunan tersebut. Sedangkan kalau dari rencana anggaran biaya interior sendiri itu berbeda, karena kan ada atribut-atribut yang khusus untuk masuk dalam biaya yang berbeda juga, seperti ada pekerjaan lantai, seperti ada penggunaan pada parket vinyl yang senilai 50 juta 460.000, lalu ada pekerjaan plafon yang senilai 934.000, lalu ada pekerjaan dinding yang mencapai 450.000, pekerjaan cat yang senilai 28.219.000, hingga pada pekerjaan furniture yang nilainya itu cukup besar juga karena meliputi ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, lalu ada ruang kerja, itu senilai 39.106.000, dan pekerjaan toilet yang meliputi ada toilet dengan merek-merek yang cukup terkenal seperti ada Toto, itu shower Toto, wastafel Toto, full drain juga Toto, itu senilai 14 juta. Jadi total untuk interior sendiri adalah 134.160.700 rupiah. Oke, jadi ketika digabungkan maka rekapitulasinya itu adalah sebesar 419.500.000 rupiah. Itu adalah harga yang sudah dipatok dalam nilai yang sudah ditambahkan dengan PPN 10%. Karena nilainya itu ada pekerjaan tertentu yang masuk dalam pekerjaan PPN 10%. Dan ini karena ini dibulatkan ya, sebenarnya nilai genpolnya itu adalah 493.000, tapi karena dibulatkan jadi 490.500.000 saja. Oke, untuk para pengguna yang berminat pada desain bangunan ini juga dapat melihat adanya backup data perhitungan volume karena sudah dipersiapkan sebelumnya, seperti adanya pekerjaan persiapan. Karena dalam proses perhitungan sendiri itu saya menggabungkan antara pekerjaan galian tanah dan juga galian urukan pasir itu seperti ada digabung sehingga ditotalkan masuk kepada inputan pada perhitungan seperti ini misalnya. Jadi karena ada pekerjaan persiapan, maksudnya seperti misalnya ada pekerjaan
struktur seperti pekerjaan galian dan tanah pondasi, itu kan berarti perlu adanya pekerjaan dari tukang. Nah, itu butuh adanya analisa. Nah, analisa ini ditentukan oleh adanya hal-hal tertentu yang dimasukkan. Baik, terima kasih kepada Pak Geri yang sudah menonton dan juga rekan-rekan mahasiswa yang telah menonton video yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.